Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang putri kemarau. Nama asli putri kemarau adalah Putri Jelitani. Dia disebut putri kemarau karena lahir di musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia ketika dia dilahirkan, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya itu begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang panjang. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati negara kita beberapa bulan ini? Ya, negara ini sangat menyedihkan. Banyak masyarakat yang mengeluh karena musim kemarau. Mereka kekurangan air. Tidaklah kau berpikir alangkah baiknya kita menghadap sang raja agar permasalahan ini beliau yang mengatasinya. Di perjalanan, mereka bertemu seorang warga. Warga tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu sang raja. Mereka berjalan ke istana. Sesampainya di istana, mereka bertemu dengan sang raja dan pengawalnya. Ada apa kalian datang kemari? Maaf Baginda, kedatangan kami ke sini meminta Baginda untuk menyelesaikan masalah kekeringan ini. Telah memikirkan tentang hal ini. Hari ini saya telah mengundang orang-orang pintar untuk datang ke sini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan menunggu semoga ada kabar baik tentang masalah kekeringan ini. Pada siang harinya, orang pintar yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Maaf Baginda, ada apa gerangan Baginda memanggilku kemari? Mengundang Anda kemari untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan yang telah terjadi saat ini. Maaf Baginda, aku tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuanku. Lalu, siapa yang dapat menyelesaikan masalah ini? Kasihan, rakyatku menderita karena kekeringan. Baiklah, kamu boleh pergi. Sementara itu, raja dan pengawal bertemu di ruang pertemuan. Aku merasa bersalah terhadap rakyatku. Setiap ada masalah, saya tidak bisa memberi solusi pada rakyatku sendiri. Dinda, saya telah mendengar para peramal yang amat sakti, tapi jauh dari desa ini. Benar? Siapkan kereta sekarang. Kita berangkat sekarang juga. Baik, Dinda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Wahai anakku, ayah akan pergi ke suatu desa yang jauh dari kerajaan. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini padamu. Baiklah ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Raja segera berangkat meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa saat, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Kehormatan bagi hamba, Baginda telah datang jauh-jauh ke tempat saya. Silakan duduk. Maaf telah mengganggu Anda. Negeriku telah dilanda oleh musim kemarau. Rakyatku kesulitan dalam menghadapinya. Aku tidak mempunyai jalan untuk keluar. Tolong, apakah kau ada cara untuk mengatasinya? Sebetulnya yang membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah peramal, aku akan menanyakan kepada putriku. Terima kasih telah membantu. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaan, raja menemui putrinya. Wahai anakku, ayah telah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan. Dia berkata bahwa masalah ini akan datang di dalam mimpimu. Apakah kamu sudah bermimpi? Ayah, aku belum mimpi tersebut. Alangkah baiknya kita menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Benar perkataanmu wahai putriku. Maafkan ayah. Ayah seharusnya sadar apa yang harusnya ayah lakukan. Kemudian sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Putriku, apa yang melanda negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang rela menjeburkan dirinya ke sungai. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri untuk menanyakannya. Putriku, ada apakah?
mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang dialami negeri ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban menyebur dirinya ke sungai. Bila memang begitu, mari kita beritahukan pengumuman kepada rakyat. Ayah juga akan mengadakan sayembara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan. Hai rakyatku, apakah di antara kalian ada yang bersedia untuk melaksanakan amanah ini? Maaf Ayahanda, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran kerajaan ini. Putriku, kau satu-satunya penerus ayah. Kau adalah putri dari kerajaan ini nanti. Tidak ayah, saya akan mengeluarkan diri untuk rakyat ini. Baiklah, kalau itu keputusanmu, nanti kita akan menyusuri sungai. Saat waktunya tiba, raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi sungai. Apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Ya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku. Sang putri pun menceburkan diri ke sungai. Setibanya di istana, raja duduk di singgasananya. Tiba-tiba, raja mendengar bisikan goib yang menyuruhnya untuk kembali ke sungai menemui putrinya. Kemudian, sang raja pun kembali ke sungai. Masalah terselesaikan, dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.